Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang berkaitan tentang perusahaan Traveloka untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Manajemen Strategis. Soal yang pertama, analisis SWOT perusahaan. Yang pertama, kekuatan. Traveloka itu jago banget di Asia Tenggara. Aplikasi mereka gampang banget dipakai dan juga lengkap, mau tiket pesawat, hotel, sampai pesan makanan atau tiket atraksi. Semua ada, ibaratnya mereka itu toko serba ada buat yang mau jalan-jalan. Mitra mereka banyak, dari maskapai sampai hotel bintang 5. Pokoknya kuat banget deh fondasinya. Yang kedua tuh ada kelemahan, nah meskipun jago, mereka juga punya kelemahan, nama pun juga perusahaan travel. Kalau kalau pariwisata lagi lesu, ya ikut kena juga, saingan mereka tuh banyak banget loh. Dari yang lokal sampai rekayasa dunia. Kadang-kadang kalau ada masalah sama pelanggan, responnya bisa agak lama. Terus profilnya juga belum stabil juga. Yang ketiga ada peluang, dunia digital makin maju. Orang makin suka liburan, apalagi liburan di dalam negeri atau sekitar Asia Tenggara. Ini peluang besar buat Traveloka. Mereka nambah layanan lagi, misalnya asuransi atau paket tur unik. Data dari jutaan pengguna mereka juga bisa dipakai buat bikin penawaran yang bikin personal. Yang keempat, ancaman. Ancaman ya bisa macam-macam ya, selera orang bisa berubah. Tiba-tiba ada tren liburan baru, aturan pemerintah juga bisa bikin pusing. Hati-hati juga serangan siber dalam pelanggan, kan penting banget gitu kan. Kalau ekonomi lagi jelek, orang jadi malas jalan-jalan, terus saingan bisa banting harga habis-habisan juga. Untuk soalan yang kedua, strategi persaingan dalam industri. Bandingkan perusahaan tersebut dengan perusahaan sejenis dan analisis bagaimana mereka bersaing, baik dari segi harga, pemasaran, inovasi, atau pelayanan. Kita kasih contohnya tuh pesaing utama itu Tiket.com. Bagaimana mereka bersaing untuk harganya, Traveloka cenderung kompetitif, sering punya penawaran bundling, link tambah hotel yang menguntungkan, dan harga transparan sudah termasuk pajak. Sedangkan Tiket.com sering meluncurkan promo-promo besar-besaran, terutama untuk event tertentu. Sebagai diskon bank atau hari belanja online nasional bisa lebih murah untuk rute domestik tertentu. Untuk pemasarannya, Traveloka sangat kuat dalam pemasaran digital. SEO, SEM, media sosial, iklan, dan aplikasi lainnya. Kolaborasi dengan influencer dan kampanye brandingnya yang masih fokus pada narasi solusi, perjalanan lengkap, dan kemudahan pengguna. Untuk Tiket.com juga aktif di media digital, sering menekankan kemudahan pemasaran dan promo spesifik. Tiket.com cukup gencar dengan brand ambassador dan kampanye yang berfokus pada diversity liburan. Untuk inovasi, Traveloka memimpin dalam diversifikasi layanan. Selain tiket dan hotel, mereka terus menambah layanan seperti Traveloka Eats, kuliner, Traveloka Ekspedisi, atraksi dan aktivitas, bus dan shuttle, sewa mobil, dan bahkan layanan finansial seperti paylater. Sedangkan Tiket.com fokus pada kemudahan integrasi dengan ekosistem lokal, misalnya pembayaran dengan e-wallet lokal dan terus mengembangkan fitur tiket event atau konser. Untuk pelayanannya, Traveloka berusaha memberikan layanan pelanggan 24 jam melalui berbagai kenalan seperti telepon, chat, atau email, dan fitur self-service di aplikasi. Namun seperti OTA besar lainnya, terkadang ada keluhan terkait respon pada khususnya kompleks, misalnya refund atau perubahan jadwal. Sedangkan Tiket.com menawarkan layanan pelanggan yang serupa dengan fokus pada respon cepat dan solusi yang memuaskan. Untuk soal ketiga, implementasi Blue Ocean Strategi.
Teliti perusahaan yang berhasil menerapkan strategi pasar baru untuk menghindari persaingan ketat. Traveloka berhasil menerapkan News Oceansi strategi dengan menciptakan ruang pasar baru yang tidak terjemah oleh saingan ketat. Alih-alih berhadapan langsung di Samudera Merah yang sudah padat. Mereka melakukan melalui inovasi nilai dengan fokus pada diversifikasi layanan yang komprehensif. Implementasi Blue Ocean strategi oleh Traveloka itu yang pertama, perluasan ekosistem. Traveloka tidak hanya berhenti di tiket pesawat dan hotel. Mereka secara progresifnya tuh menambahkan layanan seperti tiket kereta api, bus, sewa mobil, atraksi, dan aktivitas Traveloka Experience. Reservasi restoran, Traveloka Eats, dan bahkan layanan finansial seperti PayLater. Yang kedua tuh on-stop solution. Dengan menghadirkan berbagai kebutuhan perjalanan dan gaya hidup dalam satu platform, Traveloka menciptakan kategori pasar baru. Platform gaya hidup dan perjalanan terpadu ini menawarkan kenyamanan dan kenyamanan tak tertandingi bagi pengguna yang tidak perlu berpindah aplikasi sebagai kebutuhan. Yang ketiga, inovasi nilai. Mereka meningkatkan nilai bagi pembeli dengan memudahkan dan kelengkapan layanan. Sementara pada saat yang sama, mereka dapat mencapai efisien biaya melalui skala ekonomi seiring dengan peningkatan volume transaksi. Soal yang keempat, digital transformasi strategi. Analisis bagaimana perusahaan menerapkan strategi digital untuk meningkatkan daya saing. Traveloka telah secara efektif menerapkan strategi transformasi digital untuk meningkatkan daya saingnya dengan berfokus pada pengembangan platform yang berpusat pada pengguna dan inovasi teknologi berkelanjutan. Strategi transformasi digital Traveloka. Platform mobil fresh and user-centric. Implementasi Traveloka membangun aplikasi dengan fokus utama pada pengalaman pengguna mobile. Antarmuka yang intuitif, proses pemesanan yang cepat dan mudah, serta fitur pencarian yang canggih dirancang untuk kemudahan akses dari smartphone. Ekosistem layanan terintegrasi. Implementasi Traveloka terus memperluas jenis layanannya di luar tiket pesawat dan hotel, mencakup tiket kereta api, bus, ekosistem layanan terintegrasi. Implementasi Traveloka terus memperluas jenis layanannya di luar tiket pesawat dan hotel, mencakup tiket kereta api, bus, sewa mobil, atraksi, kuliner, dan bahkan layanan finansial PayLater. Semua layanan ini terintegrasi dalam satu aplikasi. Selanjutnya ada inovasi pembayaran digital, implementasi pengenalan fitur seperti Traveloka, PayLater, dan integrasi dan berbagai metode pembayaran digital seperti e-wallet, bank transfer, kartu kredit yang sesuai dengan profesi lokal. Selanjutnya, optimasi operasional dengan teknologi. Implementasi otomatisasi dalam proses backend, misalnya konfirmasi pemasaran, manajemen inventory dengan mitra, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Soal kelima, evaluasi strategi branding. Pelajari strategi branding sebuah perusahaan dan dampaknya terhadap loyalitas pelanggan.
Strategi branding itu ibaratnya gimana Traveloka bikin orang kenal, suka, dan percaya sama mereka. Dampaknya gede banget buat bikin pelanggan tuh setia. Gimana cara bikin brandnya itu? Yang pertama, pesan kunci simple. Mereka selalu bilang Traveloka dulu atau semua ada di Traveloka. Pesannya jelas, gampang, praktis, dan lengkap. Ini bikin kita langsung tahu Traveloka itu solusinya. Yang kedua, tampilan keren dan gampang dikenal. Warna biru, logo yang modern, dan tampilan aplikasi yang bersih itu bikin Traveloka terlihat profesional dan gampang diingat, konsisten banget. Yang ketiga, gencar promosi. Pasti sering lihat kan di iklan TV, YouTube, atau Instagram, mereka juga sering kerjasama sama artis atau influencer. Ditambah lagi promo diskon Bejibun ini bikin nama Traveloka jadi ada di mana-mana. Yang keempat, bukan cuma jualan tiket. Dengan nambahin layanan kayak Traveloka Experience atau Ads, mereka nunjukin kalau mereka bukan cuma agen travel biasa, tapi teman hidup yang serbaguna. Ini bikin mereka kelihatan inovatif dan relevan. Apa dampaknya ke pelanggan biar setia? Yang pertama, bikin percaya. Mereka selalu konsisten menunjukin gampang dan lengkap. Orang jadi percaya kalau Traveloka pasti beres deh. Kepercayaan ini fondasi utama kesetiaan. Yang kedua tuh bikin kebiasaan. Kalau semua kebutuhan liburan dan liversly ada di satu tempat, kita jadi malas kan buka aplikasi lain. Akhirnya balik lagi ke Traveloka. Ini jadi kebiasaan juga. Yang ketiga, mereka merasa untung dan nyaman. Promo-promo menarik dan kemudahan yang ditawarkan bikin kita merasa dapat nilai lebih. Prosesnya gampang, nggak bikin pusing, jadi kita puas banget mau pindah ke lain hati. Yang keempat, poin loyalitas. Ada Traveloka Point juga kan. Nah, ini bikin kita makin semangat pakai Traveloka biar poinnya banyak, bisa ditukar diskon lagi. Soal keenam, strategi berkelanjutan dan ESG. Teliti bagaimana perusahaan tersebut mengembangkan strategi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Strategi keberlanjutan dan ESG, Traveloka peduli lingkungan dan masyarakat. Nah, ini tentang bagaimana Traveloka nggak cuma mikirin utang, tapi juga peduli sama lingkungan dan masyarakat sekitar. Untuk soal yang selanjutnya, strategi berkelanjutan dan ESG. Teliti bagaimana perusahaan tersebut mengembangkan strategi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, ini tentang bagaimana Traveloka nggak cuma mikirin untung, tapi juga peduli sama lingkungan dan masyarakat sekitar. Istilahnya ESG, Environmental Social Governance. Yang pertama tuh peduli lingkungan, environmental. Jadi panutan. Traveloka itu jadi sponsor utama organisasi global yang fokus ke pariwisata berkelanjutan. Namanya GSTC. Ini menunjukin mereka serius mau bikin wisata yang enggak merusak lingkungan. Yang kedua tuh ngurangi jejak karbon. Mereka ngajak kita buat ikut sumbang dana buat kompensasi karbon. Kalau pesan tiket pesawat, terus mereka juga kasih filter di aplikasi biar kita bisa pilih hotel yang ramah lingkungan. Keren kan? Yang ketiga, nanam mangrove. Mereka juga aktif nanam pohon bakau di pantai biar udaranya bersih dan ekosistemnya terjaga. Ini juga bantu masyarakat sekitar. Selanjutnya itu peduli masyarakat sosial. Bantu UMKM lokal, Traveloka bantu pengusaha kecil di bidang pariwisata kayak pemilik homestay atau penyedia tur lokal biar mereka bisa jualan lewat aplikasi Traveloka. Mereka juga kasih pelatihan biar UMKM ini makin pintar digital. Aksi sosial. Pas pandemi kemarin mereka ikut bantu tenaga kesehatan, mereka juga punya
program buat bantu teman-teman disabilitas agar bisa bekerja. Selanjutnya, tata kelola yang baik, jujur dan transparan. Traveloka berkomitmen buat bisnis yang jujur. Nggak ada korupsi atau suap, mereka punya aturan main yang jelas. Selanjutnya ada jaga data diri pribadi, ini penting banget. Data kita sebagai pengguna harus aman. Traveloka punya kebijakan ketat buat ngelindungi data kita biar nggak bocor. Oke, untuk selanjutnya strategi manajemen krisis. Analisis bagaimana perusahaan mengatasi krisis seperti pandemi atau gangguan besar. Waktu pandemi COVID-19 kemarin, semua bisnis travel kelimpungan. Tapi Traveloka lumayan bisa bertahan dan beradaptasi dengan cara gerak. Yang pertama tuh gerak cepat dan fleksibel. Fokus ke dalam negeri. Pas orang nggak bisa ke luar negeri, Traveloka langsung putar haluan. Mereka fokus promosiin liburan di Indonesia atau staycation liburan di hotel dekat rumah. Bisa batal dan ganti jadwal gampang. Mereka bikin fitur buat gampangin reschedule, ganti jadwal atau refund, minta uang kembali kalau ada perubahan rencana. Ini bikin kita nggak takut rugi kalau tiba-tiba harus batal. Jaminan aman, mereka juga gencar bilang kalau mitra hotel atau maskapai mereka sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ini bikin kita jadi tenang. Selanjutnya tuh punya banyak lini bisnis. Traveloka itu punya banyak kaki. Selain tiket pesawat dan hotel, mereka punya Traveloka Ads, pesan makanan, dan Traveloka Experience, tempat wisata dan aktivitas. Nah, pas liburan terhenti, kaki-kaki lain ini yang nolongin mereka tetap jalan. Jadi nggak cuma ngandelin satu sumber pendapatan. Selanjutnya komunikasi terbuka. Mereka rajin ngasih informasi terbaru soal aturan perjalanan. Biar kita nggak bingung. Meskipun banyak yang minta refund atau ganti jadwal, mereka berusaha keras untuk menanggapi semua pelanggan. Yang keempat itu aturan keuangan dan bijak. Pastinya mereka juga menghemat pengeluaran dan cari cara biar pemasukan tetap ada meskipun sedikit. Selanjutnya pengaruh teknologi AI dalam manajemen strategis. Eksplorasi bagaimana perusahaan mengintegrasi AI dalam perencanaan strategi merek. Traveloka memanfaatkan kecerdasan buatan AI bukan cuma buat fitur-fitur karena keren di aplikasinya, tapi juga untuk membantu mereka mengambil keputusan besar dalam perencanaan strategi merek. Ibaratnya tuh AI ini jadi otak pintar yang kasih masukan berharga. Contohnya tuh yang pertama memahami pelanggan lebih dalam. Perencanaan strategi AI membantu Traveloka memetakan perilaku dan referensi jutaan penggunaan secara real time. Mereka bisa tahu kapan kita biasanya liburan, kemana, hotel atau makanan favorit apa, bahkan makanan apa yang sering kita pesan. Dampaknya tuh dengan informasi ini Traveloka bisa membuat strategi penawaran yang sangat personal. Misalnya mereka tahu kapan harus mengeluarkan promo tiket ke Bali untuk kita atau merekomendasi hotel yang persis seperti yang kita suka. Ini membuat pelanggan merasa spesial dan lebih mungkin untuk terus menggunakan Traveloka. Selanjutnya optimasi harga dan penawaran. Perencanaan strategi. AI menganalisis data pasar yang sangat besar, termasuk harga dari kompetitor, tren permintaan, bahkan cuaca atau event tertentu. Dampak Traveloka bisa menentukan harga paling kompetitif dan penawaran paket yang sering menarik pada waktu yang tepat. Ini membantu mereka memaksimalkan pendapatan sambil tetap menarik pelanggan yang merupakan strategi kunci dalam pasar kompetitif. Yang ketiga, pengembangan produk dan layanan baru. Perencanaan strategis, AI bisa mengidentifikasi celah pasar atau kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Misalnya dari pola pencarian atau interaksi pengguna. AI mungkin mendeteksi permintaan tinggi untuk paket liburan keluarga dengan anak kecil atau
wisata petualangan Solo. Dampaknya tuh Traveloka bisa memutuskan untuk mengembangkan fitur baru seperti paket tur khusus, layanan pay later atau Traveloka Experience dengan lebih yakin karena didukung oleh data dan prediksi AI tentang apa yang benar-benar dibutuhkan pasar. Yang keempat, efisien operasional dan pengambilan keputusan cepat. Perencanaan strategis AI membantu mengotomatiskan banyak proses back-end di balik layar, mulai dari mengelola inventory hotel, maskapai hingga memprediksi masalah potensial. Dampaknya tuh dengan operasi yang lebih efisien dan prediksi yang akurat, tim manajemen Traveloka bisa membuat keputusan strategi lebih cepat dan lebih tepat, mengurangi resiko dan memanfaatkan peluang sesegera mungkin. Ini sangat penting di industri yang serba cepat seperti pariwisata. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika saya ada salah dalam berucap atau seperti gimana pun itu. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.